Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama tahun lagi 9 dari Buta Panditalupi Kabupaten Bulukumba. Baru-baru ini ada video dari Mahdi yang melakukan sentilang terhadap Ketua PBN. Tetapi sebelumnya ada satu video lagi di mana ada seorang habaib yang memberikan penghinaan terhadap Kiai Hasyim Asy'ari, di mana Kiai Hasyim Asy'ari disamakan dengan Mufti Batavia. Dan hal yang sama juga kali ini di speak up oleh si bocil Mahdi dengan banyaknya beredar di media sosial bahwa Mufti Batavia adalah seorang penjajah dan bahkan hampir tidak ada lagi nilainya di mata ulama, di mata para kader-kader Nahdlatul Ulama. Ini yang kemudian membuat si bocil ini mungkin meradan dan akhirnya menyerang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan dia membandingkan antara Habib Usman bin Yahya atau Mufti Batavia, Mufti Belanda, dengan membandingkan dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Katanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Mufti Batavia. Saya tidak tahu tinjauannya dari mana dia berbicara seperti itu. Coba kita simak seperti apa pernyataannya. Kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti, ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita sebagai umat Islam tidak pantas. Oke, saya kira itu pernyataannya. Entah apa yang dia maksudkan tidak pantas dan tidak layak membanding-bandingkan antara Usman bin Yahya dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Padahal kita tahu sendiri bahwa kedua tokoh agama ini sangat jauh berbeda. Yang satu mendukung penjajahan Belanda, kemudian yang satunya melawan penjajahan di negeri ini. Yang satu imigran Yaman, kemudian yang satu pribumi yang sangat cinta terhadap negaranya. Dan terkait soal bagaimana perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari, saya kira tidak perlu lagi disampaikan secara panjang lebar. Yang pasti bahwa beliau adalah salah satu pahlawan nasional, dan sampai hari ini saya kira negara Indonesia wajib berterima kasih dengan keberadaan beliau. Salah satu misalnya adalah pada saat resolusi jihad di Surabaya itu, di mana ketika sekutu masuk ke Indonesia melalui Surabaya, mereka tidak ada resolusi jihad yang ditegaskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Ya mungkin sampai hari ini kita masih dijajah, karena kita tahu sendiri yang namanya sekutu itu jauh lebih besar daripada Belanda atau jauh lebih besar daripada Jepang, karena sekutu itu artinya terdiri dari beberapa negara yang masuk kembali mengambil keuntungan dari jatuhnya Jepang waktu itu dengan bom yang kita kenal dalam sejarah akibat dari Nagasaki dan Hiroshima yang kena bom atom kala itu. Nah, karena itulah saya kira apa yang disampaikan oleh si bocil Mahdi ini sangat tidak berdasar dan wajib kita luruskan. Tetapi yang lebih penting kalau saya adalah bagaimana caranya supaya oknum-oknum Habib bocil seperti ini ditertibkan oleh Rawita Alawiyah. Karena kalau kita lihat sepertinya memang proses kaderisasi di Rawita Alawiyah yang gagal, terutama memberikan edukasi soal pengetahuan dan adab, adab, soal cinta NKRI, soal Pancasila, soal kebinekaan, soal bagaimana belajar berbeda dengan orang. Ini yang hampir terlupakan di sana. Ataukah memang orang-orang ini diajari tapi memang dia sendiri yang bebal? Tetapi kalau memang di sana ternyata proses kaderisasinya yang tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan apik, ya itu yang masalah. Karena beberapa videonya Bung Taufik sendiri itu kita sudah melihat bagaimana dia mencurut-curutkan ulama Nahdlatul Ulama, bahkan dengan gayanya, dengan gaya songonya yang seperti memperlihatkan gonggongan anjing. Ada satu videonya itu kalau kita lihat, yang waktu itu dia mengatakan bahwa ulama yang dekat dengan pemerintah itu seperti anjing.
Itu artinya apa? Bahwa memang Rabita Alawiyah secara keseluruhan ini bermasalah karena ketuanya saja begitu modelnya, bagaimana anggotanya. Karena itu sangat menjadi sangat wajar kalau misalnya Rabita Alawiyah ini banyak pandangan seharusnya dibubarkan saja karena memang sejak awal berdirinya sudah bermasalah. Nah, oleh karena itu ini penting bagi seluruh orang untuk bagaimana caranya membangun narasi yang sama terhadap Rabita Alawiyah ini supaya dia dibubarkan saja. Oh, bayangkan saja Rabita Alawiyah ini berdiri 2 bulan setelah Sumpah Pemuda. Nah, ternyata kemudian pada saat berdirinya Rabita Alawiyah itu ditandatangani oleh Belanda, pemerintah Hindia Belanda. Jadi memang organisasi ini dari awal berdirinya saja bermasalah. Belum lagi nanti 6 bulan kemudian baru mendukung Sumpah Pemuda. Itu pun yang mendukung bukan dari kalangan Baklawi, tapi dari kalangan Al-Irsyad waktu itu. Nah, oleh karena itu memang orang-orang ini semua saya menganggap bahwa mereka ini adalah oknum begundal yang memang sudah lama sebenarnya mengincar negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena kita tahu sendiri kedatangannya ke Indonesia itu pada saat penjajahan Belanda dan dia didatangkan sebagai TKY, tenaga kerja Yaman, dan itulah yang tidak bisa diterima ketika itu dibongkar oleh sejarawan. Termasuk saya kira Kiai Haji Agus Sunyoto sudah pernah membongkar itu, dan banyak lagi belakangan ini terutama gus-gus yang masih muda-muda yang memang dia belajar sejarah itu sudah blow up semua. Apa yang disampaikan Gus Yahya misalnya yang mengatakan bahwa mereka ini datang ke Indonesia untuk cari makan, yang merupakan pengungsi yang cari makan di Indonesia, itu saya kira masih lebih baik ketimbang apa yang disampaikan oleh sejarawan. Dan itulah yang disampaikan sejarawan itu yang sebenarnya, yang disampaikan Gus Yahya itu kan sebenarnya guyong saja. Tetapi bagaimanapun juga penyampaian Gus Yahya pada saat belum menjadi ketua PBNU itu membuka mata batin kita semua bahwa mereka ini adalah orang yang bermasalah dari sononya. Jadi pengungsi yang datang, mereka didatangkan oleh Belanda dalam rangka untuk bekerja sebagai tenaga kerja Yaman. Lalu kemudian berpihak ke Belanda. Jadi sangat wajar kalau misalnya dia berlaku seperti ini, tidak beradab terhadap ulama-ulama pribumi atau ulama-ulama NU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.